laporan mengejutkan datang dari Kampung Manunggal Jaya, di mana proyek pengadaan tiang bendera senilai ratusan juta rupiah diduga digelembungkan secara signifikan. Sebuah laporan mengejutkan datang dari Kampung Manunggal Jaya, di mana proyek pengadaan tiang bendera senilai ratusan juta rupiah diduga digelembungkan secara signifikan. Tak hanya itu, sebuah LSM lokal menyebutkan bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es dari belasan proyek lain yang berpotensi bermasalah. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Simak laporan selengkapnya. Skandal pengadaan tiang bendera terkuak. LSM Cakra Kaltim ungkap belasan proyek lain di Kampung Manunggal Jaya diduga bermasalah. Brau, dugaan kasus penggelembungan anggaran pada proyek pengadaan tiang bendera di Kampung Manunggal Jaya, Kecamatan Biatan, Kabupaten Brau, kini mengarah pada pola penyimpangan yang lebih luas. LSM Cakra Kalimantan Timur dan warga setempat menyebutkan bahwa proyek senilai 259 juta rupiah ini hanyalah satu dari belasan kegiatan lain yang patut dicurigai. Ya kan, ini tiang bendera, ini tahu ini tiang bendera. Ini di Lempake ini beli ini di Lempake. Harganya 600 lah ini. Semua sama apa betonnya di bawah itu. Nah ini kampung beli nggak tahu di mana tempatnya, anggarannya 770.000 per batang. Jadi selisihnya itu sekitar kurang lebih 150.000 per batang. Dikalikan berdasarkan anggaran tertulis, ya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu, pendukungnya kepala kampung supaya tahu. Nah, ini selisih 150.000 per batang. Kalau dikalikan sesuai anggaran, ya kan, menjadi 150.000 kali 285, jadinya 40 juta lebih selisihnya per kegiatan. Ini, nah ini, padahal ini bisa diselesaikan di kampung sendiri. Ini, karena di sini juga ada tukang las. Nah, kalau memang mau hidupin kampungnya, tapi enggak, karena mungkin keuntungan pribadi sehingga dia mencari yang jauh-jauh. Tuh, pahamilah, saya nggak bikin-bikin ini. Tuh, untung ya untung, tapi jangan terlalu begini. Nah, karena anggaran tahun ini kurang lebih selisihnya sekitar 300 jutaan ini. 300 juta itu kalau untuk bangun kampung sudah besar sudah itu, bagus sudah itu. Nah, tolong ini perhatikan ini, ya. Ya, sementara ini dulu. Ini pengadaannya 285 ini batang. Nggak tahu nanti alasan apa ini, sisanya dialihkan apa lagi ini. Tuh. Nah, lanjut. Ini bangunan yang mangkrak ini. Nah, ini bangunan mangkrak yang anggarannya tahun 2024 dianggarkan, tapi katanya disilpakan. Ini kalau silpa harusnya tahun pertama sudah dibangun, dipergunakan silpa itu, tapi katanya dialihkan, tapi dialihkan juga nggak jelas. Saya bicara begini berdasarkan Undang-Undang tahun 2016 nomor 4, masyarakat perlu mengetahui anggaran kampung. Ya, ini saya di kantor kampung ini. Nah, silahkan. Ya. Rincian dugaan penggelembungan anggaran tiang bendera. Menurut klaim warga bernama Sukoco, anggaran proyek pengadaan 285 tiang bendera senilai 259 rupiah juta diduga di markup berdasarkan perhitungan harga lokal yang ada. Total biaya seharusnya hanya sekitar 48,45 juta rupiah. Selisih yang sangat mencolok ini menjadi indikasi kuat adanya kerugian keuangan dana kampung ADK. LSM Cakra Kaltim telah menanggapi serius masalah ini dan berencana untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dugaan ini juga diperkuat oleh klaim bahwa tidak ada rapat anggaran yang transparan sejak tahun 2022, serta adanya rumor mengenai backingan dari pihak DPMK. Pola penyimpangan yang lebih luas. Laporan dari warga dan keterangan Budi Hari, K, dari LSM Cakra Kaltim, mengungkapkan bahwa kasus tiang bendera bukanlah satu-satunya masalah di Kampung Manunggal Jaya. Ada sekitar 11 kegiatan lain yang dianggap bermasalah dan perlu diusut, termasuk pembangunan gedung terpadu yang mangkrak, proyek jalan kampung yang tidak sesuai, proyek portal jalan. LSM Cakra Kaltim menyatakan komitmennya untuk mengawal semua dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala kampung agar mendapatkan kejelasan hukum, pasal dan sanksi hukum yang relevan jika terbukti.
Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara, dana desa yang bersumber dari APBD. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOW, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjerat pelaku yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, sanksi pidana penjara minimal 4 tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda minimal Rp20 juta hingga 1 miliar rupiah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOW, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjerat pelaku yang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat kerugian negara, sanksi pidana penjara minimal 1 tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup, serta denda minimal Rp50 juta hingga 1 miliar rupiah. Kasus ini kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Beberapa wartawan dari berbagai media mencoba konfirmasi kepada pihak Kepala Kampung Manunggal Jaya dan juga DPMK Kabupaten Berau. Namun yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, sehingga berita ini diterbitkan belum adanya jawaban resmi sampai saat ini. Pemirsa, dugaan penggelembungan anggaran pada proyek tiang bendera dan belasan proyek lainnya di Kampung Manunggal Jaya ini menjadi catatan penting bagi akuntabilitas penggunaan dana publik. Desakan dari LSM Cakra Kaltim untuk mengusut tuntas kasus ini diharapkan mendapat respons cepat dari aparat penegak hukum. Masyarakat menantikan langkah konkret dan transparansi penuh agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah merugikan negara. Demikian BJN News malam ini, saya Agustina. Sampai jumpa pada BJN News selanjutnya.